Orang tuh nggak bisa, oh satu squatnya bisa tegak, satu lagi nggak. Kan orang sama ini mikir, oh karena tulang pahanya panjang, proporsi badan atasnya pendek, long femur, short torso, makanya squatnya jadi lean forward. Nggak juga, ternyata tuh, ya baik lagi karena gue suka belajar. Itu ada alasannya. Ada alasannya, gue belajar ini di tahun 2019, jadi tuh ada pengaruh dengan posisi tulang rusuk kita. Lu tadi ada sempat bahas soal squat. Ya. Ya, gue juga ngerasa ini menarik sekali untuk dibahas ya. Coba, lu bisa kasih tau ke gue apa fakta tentang squat yang bikin orang tuh mind blown? Apa ya gini, ya again, tadi gue bisa gue bahas tadi kayak orang sama ini taunya, oh mobility lu tuh kurang, makanya lu nggak bisa squat tegak. Oh lu badan kaki lu terlalu panjang, squat lu nggak bisa tegak. Ternyata alasannya di balik itu semua tuh nggak cuma mobility. Again, gue bahas itu ada hubungannya sama tulang rusuk. Jadi ada orang yang tulang rusuknya itu masuk ke dalam gini dan bentuknya tuh narrow. Itu akan memudahkan mereka untuk lebih jongkok. Karena dengan tulang rusuk yang narrow, posisi tulang pinggulnya itu akan masuk ke dalam. Jadi kemampuan dia punya tulang paha untuk bergerak naik turun tuh jadi lebih mudah. Dibandingkan dengan orang kayak contohnya lu, tulang rusuk agak ngebuka, dan lu akan ada ngerasa punggung lu tuh agak sedikit, panggulnya tuh agak tipping forward, maksudnya agak nungging gitu. Ya. Jadi squat lu mau nggak mau ya agak kayak hinge dikit-dikit. Ya, mirip-mirip kayak lagi mau deadlift. Apakah itu salah? Enggak salah, karena sama orangnya sama ini bilang kan kayak, wah lu harus mobility work man, lu harus working on your ankle mobility, lu harus work on your hip mobility, thoracic tulang ini mobility, tapi nyatanya tuh bukan itu gitu. Kayak gimana cara eksekusi orang yang tadi yang tulang rusuknya rib cage-nya narrow dan wide itu beda. Untuk squatnya beda eksekusinya dan ya ini sih lately baru berkembang banget tuh dari 2016 ya. Yang gue tahu ya, 2016 tuh mulai banyak, 2019 mulai naik dan udah mulai banyak yang bikin konten kreatornya, mungkin gue boleh sebut nama? Sebut. Conor Harris, Zach Couples, Sean Astronga, Bill Hartman. Banyak banget men. Banyak ya? Banyak banget. Dan mereka tuh benar-benar bahas tentang bagaimana anatomi itu mempengaruhi eksekusi gerakan. Ada orang yang deadlift-nya pantatnya bisa lebih rendah, ada orang yang deadlift-nya bisa pantat lebih tinggi. Again, bukan masalah mobility, tapi masalah mengapa tulang rusuk sama tulang pelviknya ini mempengaruhi gitu loh. Ya. Begitu sih. Ya, gue sebenarnya ini juga diperkenalin, gue juga lihat kayak dari IG Sam juga, dari beberapa teman gue juga kan ada yang kayak mulai membahas soal itu, jadi gue tertarik gitu loh. Yeah. Karena pasti, menurut gue ya, ini model biomekanik ini kan kalau kita ngomongin biomekanik itu ada banyak sekali model kan. Yeah. Ada yang kayak biomekanik berdasarkan muscle driven ada yang muscle-nya pun pakai misalkan lever system. Yeah. Ya apakah itu salah ya menurut gua nggak, tapi gua ketemu sama satu model ini. Ya, satu model ini bisa untuk tanda kutip menjelaskan hampir semua kegiatan manusia gitu. Yeah, benar. Gua kayak throwing, squat, deadlift, bench, punching segala macam karena itu kan baik lagi ke. Betul. Ya. Nah, itu mungkin lu bisa jelasin apa sih sebenarnya model, kalau gue bilang sih tensegrity model ini ya. Lu bisa nggak kasih kita introduction tipis lah buat teman-teman yang baru? Introduction tipisnya begini, kayak orang itu di dunia itu ada dua spektrum. Ya, tadi rib cage yang narrow ke bawah, yang dia kalau misalnya lu ukur ke bawah, ada yang rib cage-nya kebuka ke samping. Karena dia rib cage-nya begitu, cara dia berdiri pun berbeda men. Ini yang biasa kita sebut kayak ada orang yang kyphosis, ada orang yang lordosis. Okay. Itu yang mempengaruhi gitu. Jadi ya karena tulang rusuknya, contohnya gini, kayak gue kan tulang rusuk gue masuk ke dalam. Kalau gue berdiri, gue akan lebih banyak berdiri ke heels. Kalau gue relax gitu kayak buang napas panjang, gue akan ngerasa berat badan gue akan ke heels. Nyeker ya tapi ya, nyeker jangan pakai sepatu, karena pakai sepatu beda. Kalau lu tulang rusuknya ngebuka dan ini nge-flare, lu excel banyak, lu akan ngerasa berat badan lu akan jatuh ke depan. Dan badan manusia itu again, karena pengaruh gravitasi, limitasi badannya tuh berbeda-beda antara orang yang punya tulang rusuk dalam dan tulang rusuk yang ngebuka. Simpelnya begitu. Dan orang-orang kayak gitu tuh, ya nggak bisa dibilang, wah karena tulang rusuknya begini badannya. Ini kayak gue sekarang nih, kalau dari samping set badan gue kan begini nih, kayak ada bongkok gini, wah itu pasti buruk tuh harus dibenerin. Nggak bisa main itu tulang lu harus operasi tulang lu biar bisa lu tegak gitu, nggak bisa emang. Beda-beda gitu. Kalau lu kan kalau dari samping lu badan lu lebih tegak kan, punggungnya lebih rata. Apakah itu postur yang bagus? Enggak, masing-masing orang punya postur yang berbeda berdasarkan tulang rusuknya. Setuju. Nah, terus itu tadi fondasi utama ya. Fondasi utamanya. Dari perkenalan. Jadi ibarat ini
lu harus berterima kasih sama gue karena teman-teman semua ini webinar gratis nih. Webinar gratis. Oke. Kalau dia jual di luar mungkin harganya agak mahal. Ya. Cuma oke, itu fondasi. Ya. Terus gue sendiri kan juga belajar ya. Mungkin lu bisa jelasin juga soal jadi model ini itu cuma berdasarkan 2 tipe gerakan ya. Ya, compression sama expansion. Ada 2 model itu. Nah, mungkin bisa singgung dikit nih, misalkan kalau dari yang gue belajar kan, White itu akan lebih dominan ke compression. Kalau si Narrow akan lebih dominan ke expansion. Nah, mungkin bahasa simpelnya gini ya, kayak kalau kalian, bahasa simpelnya gini, mungkin kita bahasnya external rotasi, internal rotasi, itu lebih simpel. Orang mungkin lebih tahunya kayak gitu, sekarang kayak di semua Corno Harris kayak compression, expansion, apa itu gitu kan. Gue jujur ya, gue waktu pertama kali ini gue ngomong ya, ini bahasanya emang agak bahasa robot. Satu, ketukar. Kedua, lu pas baca anjing gue salah gitu. Gue salah. Maksud lu mungkin bener gitu. Ya, mungkin maksudnya bener. Jadi kayak baik lagi. Mungkin kalian pernah dengar ada namanya sendi pergerakan eksternal rotasi, internal rotasi. Pas lagi hip, internal rotasi, eksternal rotasi. Jadi White sama Narrow ini tadi kan bahasanya compression expansion. Mungkin gue bisa jelas. Pakai internal rotation sama external. Internal sama external rotasi. Jadi orang-orang yang punya tulang rusuk ngebuka, mereka akan lebih bagus untuk gerakan-gerakan yang sifatnya internal rotasi. Ya. Contohnya apa? Internal rotasi, set kan misalnya lu tiduran di lantai, lu ngetes internal rotasi kan begini. Ya. Kalau lu bisa 70 derajat, ini kita ngomongin upper body dulu ya. Kita 70 derajat ke bawah, 90 derajat ke bawah apa gimana? Lu bisa turun tanpa ininya muter. Berarti internal rotasi bagus, karena lu punya tulang rusuk White. Berarti gerakan-gerakan yang sifatnya internal rotasi kayak bench press, bend over row, apapun yang sifatnya horizontal ya, horizontal push, horizontal pull, apalagi internal rotasi, dips, vertical push, itu lu bagus gitu loh. Kayak lu ngerasa, kok kayaknya gue apapun yang sifatnya push tapi horizontal, kok bahu gue nggak sakit ya. Tapi ketika gue push vertikal, jadi sakit. Kok sakit ya? Mobility gue kurang nih. Itu yang terjadi ketika lu nggak tahu model ini. Tapi ketika lu tahu model ini, ternyata bisa nih memanipulasi supaya lu pas lagi overhead pressing, bahwa lu nggak sakit. Ya. Lebarin grip lu, adjust posisi elbow, ternyata nggak sakit. Kayak gitu. Oke, tadi kan White. Kalau yang White juga, untuk ngomongin pelviknya dulu orang White, berarti gerakan yang melibatkan internal rotasi pada gerakan latihan pertama kan deadlift, hinge ya. Hinge. Everything yang sifatnya hinge itu butuh internal rotasi. Makanya orang White untuk hinge jauh lebih gampang. Makanya squatnya juga lebih hinge daripada orang narrow. Ya. Nah, gerakan yang sifatnya deadlift kayak hinge, kickstand RDL, stiff leg deadlift untuk orang-orang yang punya tulang rusuk lebar atau White ngebuka jauh-jauh lebih dimudahkan. Tapi squatnya struggle. Tapi ada nggak orang yang bisa squatnya dia White tapi squatnya bagus ya, bisa-bisa aja kalau dia sudah mengerti bagaimana cara memanipulasi gravitasi. Setuju. Oke, tadi itu White. Berarti kalau Narrow itu lawannya? Narrow itu mostly yang sifatnya eksternal. Jadi kayak misalnya lu tadi shoulder internal rotasi, kalau eksternal tiduran sambil ke sana lu lebih bagus tanpa ada perputaran dari bahu. Ya gerakan sifatnya vertikal bagus, kayak lu lebih gampang untuk belajar pull up, lu lebih gampang untuk belajar chin up, lu lebih gampang overhead press, lu lebih gampang squat. Jadi, kayak squat, pokoknya everything. Tapi ini pengaruh juga, men. Iya. Pengaruh juga kayak ke sport. Ya, setuju. Setuju. Even pemain basket pun gue liatin, White sama Narrow pun playstyle-nya beda. Kalau kita ngomongin sport ya, kebanyakan yang gue lihat, orang-orang powerlifting itu yang excel punya wide rib cage. Kenapa? Mereka biasnya internal rotasi. Squat low bar, ya kan? Ya, lebih hinge. Deadlift, sumo. Bench press, wide. Biasnya internal rotasi semua. Lu sumo set buka, ya walaupun iya kan kaki eksternal enggak, lu lihat aja laktosnya. Pada akhirnya masuk internal. Terus kalau yang gue lihat juga olahraga yang sifatnya kayak American football tuh beberapa yang gue lihat mostly wide. Nabrak coy. Karena everything sifatnya kan kalau lu internal rotasi everything sifatnya horizontal kan. Lu nabrak orang gitu-gitu semua segala macam. Ya lu force-nya horizontal. Nah kalau orang-orang narrow, most likely yang pernah gue lihat itu pemain bulu tangkis, overhead, everything overhead. Lu main basket juga ngaruh. Iya, sebenarnya yang makanya gue bilang playstyle-nya pun beda gitu. Mereka punya center of mass. Misalkan yang White lebih cenderung misalkan badannya
kalau gue lihat contohnya misalkan Nikola Jokic, itu dia permainannya yang muter-muter, Iya. itu karena ya somehow putaran di sana. Iya. Kalau misalkan big man yang narrow itu kalau nggak salah Dwight Howard itu Ya, ya. loncatnya biasanya tinggi. Iya. Kenapa? Balik lagi. Everything kan kalau Nero dia vertikal, kan squat tuh vertikal. Jumpnya pun juga kan lebih tinggi. Setuju. Oke, itu jadi gratis ya buat kalian, itu ilmu ya Teaser. ilmu teaser ya. Teaser. Ya, jadi itu ilmu mahal teman-teman ya. Yeah. Gua Yeah. nggak memungkiri dengan gue belajar ini, even di Yeah. powerlifting pun ya kita bisa untuk mengerti lah sports itu secara nature seperti apa. Karena gini, bro, orang banyak yang baru belajar, misalkan gue sebutlah Colin Harris. Mereka berusaha untuk gue bisa improve mobility semuanya segala macam. Padahal kalau menurut gue ya, ini secara sports kalau kita nggak tahu, justru misalkan powerlifting, adding range of motion nggak sama dengan lu bisa lebih excel gitu. Ya. Kalau menurut gue ya, yang penting adalah range of motion ini cukup. Ya, cukup untuk sportnya. Demand of sportnya apa dulu? Iya. Benar. Nah, apalagi kalau misalkan kalau gue terakhir powerlifting itu mostly kan compression atau internal rotation base-nya. Iya. Ya even squat, ada squat kan tadi lu bilang soal squat. Nah, tapi squat mereka tuh justru yang hinge itu bisa jadi lebih kuat. Betul. Iya kan? Betul, bukan berarti salah. Iya. Kecuali misalkan lu Olympic weightlifting, mungkin itu agak beda ya squatnya. Karena lu harus bener get under the bar banget. Iya, dan mostly yang Nero yang lebih excel. Iya. Lu ya ini dia sampai ini loh. Dia sampai sampai lu survei ya berarti ya. Kayak beberapa, karena gue ada beberapa klien gue itu, gue nggak cuma megang orang-orang Gen Pop. Maksudnya nggak cuma megang orang-orang awam, tapi gue juga megang orang-orang yang ada di aktif tanding di Olympic weightlifting. Jadi mostly yang aktif tanding di Olympic weightlifting yang gue pegang sekarang, mostly orangnya punya wide rib cage semua. Which is, Olympic weightlifting demand-nya adalah vertikal. Dan orang-orang yang wide itu mostly emang dominannya di area horizontal gitu loh. Kayak horizontal kayak everything ya horizontal gitu. Tapi kalau butuh vertikal berarti dengan gue mengerti model ini, gue akan jadi tahu aksesori exercise apa yang mendukung supaya mereka itu nggak cedera. Terbukti men, gue punya klien cewek squat 150. Nggak cedera? Nggak cedera. Pain free? Pain free. Cuma pakai knee strap, pakai belt. Gue punya, ya maksudnya gue jadi ngerti gitu. Kayak, oh karena dia base-nya internal rotasi karena dia wide, berarti harus ada exercise yang sifatnya apa? Promote external rotation ya? Promote external rotation. Jadi Maksudnya yang ngebantu, ya. bahasa simpelnya, ngebantu memperkuat segala gerakan yang sifatnya external rotasi. Ini kan external rotasi, lu support ke atas external rotasi. Terus mungkin gue boleh singgung sedikit gini. Karena di dunia fitness sekarang udah mulai banyak yang belajar tentang Conor Harris, restoration stuff, Zach Apples gitu-gitu. Mereka terlalu terjebak di bubble, lu udah improve mobility-nya, udah. Tapi tekniknya nggak di-adjust berdasarkan dia itu narrow atau wide. Again men, kalau lu nggak adjust tekniknya berdasarkan dia narrow atau wide, lu bakalan tetap sakit. Percaya sama gua. Karena tahapan yang dilihat itu adalah restore dulu mobility, yes. Tapi kalau execution teknik lu kurang, lu sakit lagi. Gue pernah handle ada salah satu klien dari emang ada coach yang memang ambil, cuman dia cuman fokus ke restore doang mobility-nya. Tapi dia nggak jelasin eksekusinya gimana, dia nggak jelasin program latihannya gimana, aksesorinya gimana. Tetap aja sakit-sakit lagi. Oke. Nah itu nanti mungkin bakal banyak banget dibahas di seminar lu ya? Oh iya. Ya, promosi lagi. Promosi lagi. Seminar nanti ada di level berarti? Oh enggak, di UBCJ. Ya, UBCJ. Kemungkinan 8 jam. 8 jam? Ya, jadi gua akan sehari. Ya, maksimal 8 jam, tapi kayaknya in range-nya itu yang biasa gue kerjain adalah 6-7 sih. Karena gue bahas assessment, setelah lo tahu dia wide apa narrow, lu bahas tentang... motion-nya. Ya, ada banyak. Assessment-nya kan ada motion. Oh iya, motion-nya. Membedakan kenapa ada orang wide, kenapa ada orang narrow. Yang kedua, gue akan bahas tentang eksekusi gerakan. Karena eksekusi gerakan wide sama narrow beda. Again, masalah posisi stand squat, wide dan narrow beda. Masalah eksekusi bench, bahkan pull up, push up beda untuk wide dan narrow. Setelah tahu teknik eksekusinya, gue akan langsung ke programming. Gue bahas programmingnya. Iya. Untuk wide dan narrow gimana? Kayak, oh, lu tetap ngelakuin dua-duanya wide sama narrow sama-sama back squat nih. Tapi aksesorinya beda. Why? Nah, itu akan gue jelaskan gitu loh. Ya, teaser. Dan gue bisa kasih tahu itu materinya susah teman-teman ya. Susah gue sih nakut-nakutin ya. Tapi gue rasa Sam bisa lah buat lu so far sih ya dibikin ya, so far udah gue bawa ini di Singapura udah 2 kali.
Dan gue di gym kebetulan di Singapura itu coachnya juga coach baru semua. Oke. Dan mereka yang baru, yang even baru aja mereka nangkap. Bisa nangkap. Karena mereka kan ngerasa kayak, oh kenapa ya klien gue kok squatnya hinge? Udah gue kasih heels elevated tetap hinge. Udah gue stretch mobility kok tetap hinge ya. Setelah gue kasih tahu itu, mereka tahu dan mereka langsung kasih tahu aksesorinya apa, boom. Langsung boom. Jadi intinya goalsnya adalah sebenarnya kalau gua masih baru nih ya, mungkin belum segitunya. Kalau gua kan selalu ngusahain kayak ya aktivitasnya apa satu, dia cocok nggak? Satu. Kalau misalkan nggak cocok, ya at least kita kasih aksesori yang menunjang dia untuk ngelakuin hal tersebut. Karena kita nggak bisa maksa. Even kita bilang, oh White, lu bagusnya powerlifting. No. Kalau dia nggak mau ya, Jangan. siapa kita gitu kan? Siapa kita yang ngasih tahu gitu kan? Kayak misalkan temen gua itu kan si Arvan Nero. Dan dia mau powerlifting, so ya udah gitu loh. Gimana caranya gitu kan? Caranya. Ya benar. Ya kalau dilihat squatnya upright bro, dan ya kayak ya udahlah, ya dia suka gitu kan. Yeah. Dan as long as ya balik lagi ya itu pain free. Pain free Itu yang banyak coach lupain ya. Meski ya kalau kita ngomong secara performa, ya dibanding orang yang nggak angkat beban terlalu berat ya pasti ada drawback lah. Cuma kan pain free is a must gitu kalau bisa. Ya. Ini mungkin gue pernah dengar di mana ya, gue lupa. Pokoknya intinya high level athlete itu adalah mereka yang performing less pain. High level athlete. High level athlete yang performing less pain. Less pain dalam arti mungkin cuma tightness, tapi bukan cedera gitu. Ya tightness mah. Tightness ya wajar lah. Wajar. Ya wajar, karena lu duduk kelamaan, karena lu latihan terlalu berat atau gimana. Tapi bukan yang kayak sakit di maksudnya gini loh. Pain-nya itu tuh yang mengganggu fungsional badan lu sampai nggak bisa jongkok, lu sampai nggak bisa ngebungkuk ngambil barang, lu ngangkat botol gini aja kayak aduh sakit wrist gua gitu kan. Ya itu maksudnya gitu. I see. Nah satu lagi, ini buat kalian juga, gua teaser karena gua juga pengen belajar karena ini biar kalian tahu juga. Belakangan trennya adalah setelah mereka udah tahu, mereka akan concern sekali sama asimetri. Aduh, oke. Itu materi susah, ya. Oke. Sedikit aja gue nggak mau banyak karena asimetri itu sekali lagi gue juga belajar, Bo. Itu cukup banyak, ya. Cukup maksudnya modelnya kan asimetrinya aja ada beberapa gitu kan. Iya. Mungkin kita mau bahas precursor dulu yang paling utama. Iya. Karena banyak teman-teman yang mungkin, oh kok bang, gue udah latihan traps sebelah nih misalkan, tapi kok traps gue naik sebelah. Nah, di situ gue udah capek jelasin kayak itu lu harus tahu dulu. Kayak memang trapsnya, tapi kan kemungkinannya kecil kalau sama lu latihan berarti something wrong, bukan something wrong, something yang membuat hal itu ada gitu. Nah, mungkin lu bisa bahas sedikit prekursornya manusia itu asimetri kayak gimana sih? Oke, sebelum ngebahas asimetri, gede sebelah itu sebenarnya wajar. Karena ada orang yang memang kayak lebih kuat tangan kanan, ada orang yang lebih kuat tangan kiri. Gue nggak kidal, tapi tangan kiri gue lebih kuat. Gue dulu waktu zamannya masih aktif banget calisthenics, tangan kiri gue lebih gampang untuk one hand chin up daripada sebelah kanan. Padahal gue nggak kidal. Dan sekarang gue baru tau jawabannya setelah gue pelajarin ini semua gitu loh. Jadi ada salah satu kenapa gitu. Tapi nanti gue bahas di workshop. Tapi intinya kalau misalkan gede sebelah itu bisa jadi banyak hal. Kita ngomongin banyak hal. Bisa jadi eksekusinya nggak tepat. Bener kan? Kayak misalkan lu pengen lateral raise kanan dan kiri. Dan lu nggak ada main muscle connection yang tepat untuk merasakan eksekusinya gimana gitu kan. Itu eksekusi bisa. Bisa juga ya ini yang sering terjadi. Karena orang selalu bilang, badan gue asimetris, gue pengen bisa estetik mungkin lah gini-gini. Lu coba lihat aja foto si Bam waktu pas lagi dia kemarin Mr. Olympia yang dia front double bicep depan. Lu akan pasti lihat ada lats kiri atau kanannya itu jauh lebih gede. Apa karena injury? Enggak, emang badan manusia asimetris itu gitu. Jadi kayak hal yang menyebabkan pertama adalah organ dalam tubuh manusia. Liver adalah organ paling besar dan paling berat di dalam tubuh kita. Letaknya di mana? Di tengah. Bukan bro, di samping agak ke kanan dikit. Karena dia lebih besar dan dia lebih berat, dia menarik badan kita ke sebelah kanan. Again, ilmu ini untuk mempelajari kita tuh kebanyakan, tadi kalau white number kan jatuhnya lebih ke heels atau ke toes. Cuman karena ada organ dalam yang berat ini, dia akan menarik tubuh kita lebih ke sebelah kanan. Makanya kayak ibaratnya, oh kok bahu gue begini ya? Jatuh sebelah ya? Jatuh sebelah. Oh kok badan gue muter gitu, sini begini ya? Itu nanti, cuman ini itu salah satunya lah. Salah satunya adalah organ dalam lu yang menarik badan lu untuk lebih ke sebelah kanan. Hampir semua orang yang gue coba lihat ataupun assessment itu ya emang jatuhnya lebih banyak ke sebelah kanan daripada ke sebelah kiri. Ya bukan berarti nggak ada yang ke kiri, cuma cuman itu nanti ada alasannya lagi. Ya, ada alasannya lagi nanti itu karena kebiasaan lah gitu. Ya karena kebiasaan. Jadi
gue kasih keywordnya aja mungkin buat teman-teman. Itu namanya Left IC Right BC ya. Iya, Kalau Left IC misalkan Right Google, BC. Itu udah Boleh banyak banget. di Google. Itu Udah banyak yang bikin sekarang. Ya, udah banyak banget. Udah Itu banyak. awalnya mungkin dari PRI ya, kalau misalnya Oh iya, tahu. banyak. Habis itu berkembang banget, dibahas oleh banyak orang gitu. Jadi asimetri itu wajar teman-teman. Wajar, bener wajar. Itu perlu kita highlight sih. Jadi gak semua orang dua-duanya perfectly asimetri gitu loh. Even muka pun Oh ya, muka pun juga kok. Kalau lu lihat nih kiri sama kanan, ya. pasti, jadi bukan kalian jelek guys, enggak. Tapi lebih ke memang kayak itu nature manusia gitu Ya, loh. nature Begitu, manusia, iya kan? asimetris ya. Iya, jadi terakhir kayak gue spill dikit ya, terakhir yang simplified, Ya, itu juga ada si siapa? Nick ya. Nick ya. Itu kan dia juga dokter gigi ya dulu ya. Dan itu gigi kalian pun kalau kalian lihat itu juga ada pengaruhnya ke Oh iya, badan benar-benar. Ya, rahang, Iya, rahang. Itu rahang, tapi dia ilmunya kedokteran gigi dia bilang. Iya, itu it's surprising. Jadi Iya. teman-teman semua, ini mungkin sedikit penutup aja ya, karena ini mostly akan sekali lagi dibahas. Iya, Silakan ikut. iya, Gue juga akan iya. ikut mungkin di Iya, workshop iya, ini, iya. workshop Sam. Ini akan cukup in depth sekali. Gue appreciate lu udah bawa ini ke Indonesia ya. Iya. Jadi buat kalian personal trainer ataupun coach, dengan mengerti model ini kalian akan ngerti nature, pertama nature olahraga kalian, kedua Iya. nature dari klien kalian, Betul. kompatibilitasnya sama olahraganya seperti apa, dan Iya. ketiga kalian akan tahu at least frameworknya apa yang harus kalian kerjain, dan itu bisa naikin kayak punya rate ya. Again. Ya at least kalian belajar Iya. dulu modelnya. Gue nggak bilang misalkan kita sebutlah misalkan model lever misalkan yang Iya. fulcrum apa di mana, itu nggak salah, mungkin dari di sisi hipertrofik itu Ya, bisa menjelaskan. bisa menjelaskan benar. Ya, tapi gue rasa ini akan lebih dalam lagi, gak Iya. cuma hipertrofi. Karena ini again ya, maksudnya gue bilang di Indonesia tuh kita ngomongin marketnya dulu. Marketnya Indonesia tuh terbesar dipegang sama orang awam. Orang awam yang memang kalau gue lihat itu mostly ya menengah ke atas semua men. Dan mereka itu bisa bayar lebih kalau kita ya memang jadi problem solver mereka. Karena balik lagi, lu akan dapat sesi, lu akan dapat duit kalau bisa problem solving masalah-masalah mereka gitu loh. Karena ya again jadi PT bukan cuma ngitungin reps, tapi lu bisa nggak sih solving problem buat mereka, solving problem pengen weight loss apalah segala macam. Tapi makin kesini ini yang gue alamin ya, klien-klien gue ataupun demografi klien-klien dari anak-anak gue dan semuanya itu mereka yang datang itu mereka kayak, aduh gue pengen lebih fit deh, gue pengen pinggang gue nggak sakit deh kalau kelamaan duduk, gue pengen bisa gendong anak gue ya lebih lama, karena dia gendong anaknya ya bahunya sakit. Gimana ya caranya gitu? Kalau lu nggak ngerti, oke cuma main mesin aja gitu-gitu ya percuma men, nggak bisa ngejawab Ya. gitu loh. Ya, itu gue sangat-sangat setuju. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian suka sama video ngobrol gue kayak gini ya, bareng orang-orang yang hebat. Enggak lah, merintis masih merintis. Nggak apa-apa. Ya begitulah orang-orang hebat biasanya lebih humble. Jadi kalian bisa sekali lagi, kalau kalian tertarik sama gym di sini, bisa datang ke level yang ada di SCBD, Ashta. You'll definitely love the training ya with Coach Sam dan juga coach-coach lainnya di sini. Kru-kru kita. Kru-krunya ya. Kalau misalkan kalian tertarik juga buat belajar kayak gini, gue mungkin juga akan bawa lebih banyak di Academy Fitness ya teman-teman. Oh, iya. Mungkin saya bakal jadi speaker somehow someday. Who knows? Ya, kita Boleh. Ya, gue lobby di belakang kamera lah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.